Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Nurholis dari jurusan PTI. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen Ibu Ita Fitriati, saya ucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan skripsi saya dengan yang berjudul Perancangan Aplikasi Sejarah Pendidikan Nasional sebagai Media Informasi SMK 245. Dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya, di sini saya langsung akan membahas bab 1, yaitu latar belakang. Pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa, dan pemahaman sejarah pendidikan nasional penting bagi generasi muda, termasuk siswa SMK. Namun di SMK Negeri 2 Kota Bima, pembelajaran sejarah pendidikan nasional masih dilakukan secara konvensional, seperti melalui buku teks dan ceramah, dan kurang menarik bagi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi sejarah pendidikan nasional berbasis teknologi dengan konten interaktif seperti gambar, video, dan kuis. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa SMK 2 Negeri Kota Bima terhadap sejarah pendidikan nasional, menciptakan proses belajar yang lebih efektif, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama adalah bagaimana merancang aplikasi sejarah pendidikan nasional yang efektif dan menarik untuk siswa SMK 2 Negeri Kota Bima. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana tingkat penerimaan siswa terhadap aplikasi sejarah pendidikan nasional sebagai media pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk merancang aplikasi sejarah pendidikan nasional yang efektif dan menarik bagi siswa SMK Negeri 2 Kota Bima. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat penerimaan siswa terhadap aplikasi sejarah pendidikan nasional sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat, yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat sosial. Manfaat teoritis ini antara lain yaitu: 1. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan, khususnya dalam pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis sejarah pendidikan nasional. Kemudian yang kedua yaitu menambah referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji media pembelajaran digital di bidang sejarah pendidikan. Kemudian selanjutnya itu manfaat praktis. Di sini ada manfaat bagi 3 golongan, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Bagi guru yaitu untuk membantu guru dalam menyediakan media pembelajaran yang menarik dan efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap sejarah pendidikan nasional. Kemudian bagi siswa yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman materi. Kemudian bagi sekolah yaitu mendukung inovasi pembelajaran berbasis teknologi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih modern dan adaptif. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat sosial, membantu meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap sejarah pendidikan nasional sebagai bagian penting dari identitas negara. Kemudian yang kedua yaitu mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran yang lebih inklusif dan adaptif di era digital. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas bab 2. Yang pertama yaitu kajian teori. 1. Sejarah pendidikan nasional. Sejarah pendidikan yang akan diulas adalah sejak zaman kerajaan sampai pada zaman pasca reformasi yang terus berkembang sampai saat ini. Ketika sistem kerajaan di Indonesia masih mendominasi di abad 15 sampai dengan abad 16, pendidikan telah dikenal oleh masyarakat. Indikasinya bisa kita lihat dengan adanya sekolah Buddha di zaman Sriwijaya. Pendidikan yang diberikan selain menyalurkan ilmu pengetahuan, juga ditujukan untuk melanggengkan kekuasaan para raja dan keturunan. Adapun pelajaran dari sejarah pendidikan nasional antara lain: 1. Pendidikan pada masa kerajaan, kemudian yang kedua sejarah pendidikan zaman kolonialisme atau zaman penjajahan, kemudian yang ketiga sejarah pendidikan di zaman Orde Lama, kemudian yang keempat yaitu sejarah pendidikan Orde Baru, dan yang kelima yang terakhir yaitu sejarah pendidikan era reformasi sampai pasca reformasi. Kemudian lanjut pada kajian teori yang kedua yaitu pengertian media. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar.
Dalam bahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan ataupun sikap. Kemudian kajian teori yang ketiga yaitu pengertian informasi. Informasi adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita. Informasi juga merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan, atau informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan sesaat. Kemudian lanjut pada kajian teori yang terakhir yaitu yang keempat yaitu aplikasi. Di sini ada beberapa aplikasi atau software yang digunakan yaitu Android, Adobe Flash CS6, kemudian Flash ActionScript, ada Photoshop. Ya, di sini yang pertama itu pengertian Android. Menurut Safaat, pada saat perilisan perdana Android yaitu pada tanggal 5 November 2007, Android bersama Open Handset Alliance mendukung pengembangan open source pada perangkat mobile. Kemudian yang kedua itu Adobe Flash CS6 merupakan sebuah software yang didesain khusus oleh Adobe dan program aplikasi standar authoring tool profesional yang digunakan untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. Kemudian yang ketiga yaitu Flash adalah software yang memiliki kemampuan menggambar sekaligus menganimasikannya serta mudah dipelajari. Kemudian yang keempat yaitu ActionScript. Menurut Binanto, ActionScript adalah bahasa pemrograman yang dibuat berdasarkan ECMAScript yang digunakan dalam pengembangan situs web dan perangkat lunak menggunakan platform Adobe Flash Player. Kemudian yang kelima yaitu Adobe Photoshop, merupakan perangkat lunak editor citra yang digunakan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar untuk perangkat lunak pengolah gambar ataupun foto. Dan bersama Adobe Acrobat dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Ya, kemudian lanjut pada bab 2, bagian 2 ini penelitian relevan. Di sini saya mengambil beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi saya, yaitu yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Sultan Fitrah Artadi, Ita Fitriati, dan Ahyar dengan judul perancangan media pembelajaran perakitan komputer berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Penelitian ini bertujuan untuk perancangan media pembelajaran berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa dalam perakitan komputer. Kemudian yang penelitian kedua yaitu yang dilakukan oleh Ahmad Rizal Maulana dengan judul perancangan aplikasi pengenalan sejarah Bima berbasis Android untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk perancangan aplikasi berbasis Android yang bertujuan mengenalkan sejarah Bima kepada masyarakat. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh Anwar Maulana dengan judul pengembangan media pembelajaran sejarah berbasis Android untuk siswa SMK. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android pada materi sejarah Indonesia untuk siswa SMK kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Kemudian selanjutnya masih di bab 2 yaitu bagian kerangka berpikir. Kerangka berpikir, pendekatan penelitian meliputi identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan aplikasi yang menarik dan user friendly, serta uji coba untuk mengukur efektivitas dan tingkat penerimaan siswa terhadap aplikasi ini. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya aplikasi berbasis teknologi yang mampu meningkatkan pemahaman siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, dan mendukung inovasi pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan media pembelajaran digital, manfaat praktis bagi guru, siswa, dan sekolah, serta dampak sosial berupa peningkatan apresiasi siswa terhadap sejarah pendidikan nasional sebagai bagian penting dari identitas negara. Di sini masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini ada beberapa, antara lain yaitu jenis metode penelitian, kemudian lokasi penelitian, kemudian yang ketiga sumber data penelitian, kemudian yang keempat teknik pengumpulan data, dan yang kelima validasi data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data.
Yang pertama yaitu jenis metode penelitian, yaitu jenis kualitatif dan menggunakan desain penelitian metode Luther Sutopo, di mana terdapat tahapan-tahapan dalam pembuatan metode ini, yaitu tahap konsep, tahap perancangan, tahap pengumpulan materi, tahap pembuatan, tahap percobaan, dan terakhir yaitu tahap distribusi. Kemudian yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian yaitu di SMK 2 Kota Bima, dan waktu penelitian yaitu dari bulan Februari hingga April 2025. Yang ketiga itu sumber data penelitian. Penelitian ini berbentuk library research, maka dalam mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Suharsini menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, dan sebagainya. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan wawancara dan literatur yang ada. Kemudian yang keempat yaitu teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan metode studi pustaka dan sumber data, data primer dan data sekunder. Yang kelima yaitu validasi data. Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data. Proses penelitian ini dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam penjelasannya lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Ya, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.